Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi abda'a al-aflak bibadi'i masnu'ati wa hikam wa nabbaha al-amlak biayatil bahirati ala azimi mulkih. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an ja'alahuma ibaratan lidhawil uquli wal absar liyarji'u min iktirafi adh-dhunubi ila ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya malam ini kita bisa bersama-sama di masjid musalla. Masjid atau musalla? Musalla Al-Barakah. Memang kadang-kadang kita suka kalau di Indonesia itu kalau buat sholat Jumat disebut masjid, kalau tidak dibuat sholat Jumat musalla. Ini dua-duanya isim makan. Kalau masjid isim makan dari fi'il madi sajadah. Kalau musalla isim makan dari shalla. Masjid itu tempat sujud, musalla tempat. Kalau di Saudi dibuat Jumat disebut dengan masjid jami'. Kalau tidak dibuat sholat Jumat, masjid saja. Kalau di kampung saya dibuat sholat Jumat namanya masjid. Kalau enggak dibuat sholat Jumat namanya langgar. Makanya di kampung saya sholat boleh dilanggar. Maksudnya dilanggar, bukan tidak dikerjakan. Baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Temanya apa? Oh. Sampai kapan bersabar? Masya Allah. Sampai kapan bersabar? Coba sampai kapan, Pak? Saya cari kitabnya agak susah, Pak. Tapi saya punya kitab ini, ada bab namanya Babus Sabri. Bab sabar. Kata ulama, ada jangan berisik ya nak ya. Sabar itu terhadap tiga hal. Yang pertama, sabar itu terhadap perintah Allah. Perintah Allah ini banyak. Kalau kita tidak sabar, kita nggak kerjain. Yang kedua, sabar itu terhadap larangan-larangan Allah. Kalau kita nggak sabar, mesti kita langgar tuh larangan Allah. Larangan itu banyak sekali. Ya, nek kita nggak sabar, mesti akan kita langgar. Yang ketiga adalah, ini mungkin yang pengen dibahas nih, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Karena tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan harapan kita. Tapi satu hal yang kita mesti ngerti, bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Baik. Jadi pada konteks ini, kalau ditanya sampai kapan sabar, berarti kan sabar ini pada yang terakhir selaras dengan ujian atau cobaan. Sementara dalam hidup manusia itu tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian selama kita hidup. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Muluk ayat kedua. Saya kira hafal semua surat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba pada ayat keduanya ini. Alladzi khalaqal mauta. Allah, dia yang telah menciptakan mati. Wal hayata, dan yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian.
Berarti selama manusia hidup, maka ujian itu tidak akan pernah selesai. Karena itu senjata sabar pun tidak pernah boleh berhenti. Ketika sabar itu hilang, sementara ujian terus ada, hancur. Baik, ini satu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kalau di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, ada bab di situ namanya bab dzikrul maut wa qasrul amal. Mengingat mati dan memendekkan angan-angan. Adanya di hadis nomor 578 atau 577. Sanadnya dari Ibnu Mas'ud, perawinya Imam Bukhari. Bunyi hadisnya begini. Khattan Nabi khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu wa khatta khutatan sigharan fil wasat min janibihi alladhi fil wasat faqala hadha al-insan wa hadha ajaluhu muhitan bih aw qad ahata bih kharijun amaluhu wa hadhihi al-hutat as-sighar al-a'rad fa in akhtaw hadha nahashaw hadha wa in akhtaw hadha nahashaw hadha. Ini agak panjang, saya terjemahkan ujungnya saja biar spesifik. Jadi Nabi itu membuat garis khutat itu jamak ya, dari kata khat. Jadi Nabi membuat garis kira-kira jamak itu 3 lebih lah ya. Berdiri sejajar begini, sejajar 3. Lalu Nabi menjelaskan ini garis yang 3 nih sejajar. Kata Nabi adalah al-a'radu. Apa itu al-a'rad? Rintangan hidup. Saya sederhanakan, cobaan lah. Rintangan hidup. Kenapa dia 3? Wa in akhtaha nahashaw hadha, wa hadha nahashaw hadha. Kalau engkau lepas dari satu rintangan ini, engkau pasti akan jumpa dengan rintangan yang ini. Kau dengan rintangan ini, mesti kau akan ketemu dengan rintangan ini. Artinya dalam hidup itu yang namanya rintangan nggak pernah selesai. Sama tadi ya, yang namanya cobaan nggak pernah selesai. Nah kalau demikian maka sabar pun tak boleh berakhir. Kalau sabarnya berakhir sementara ujiannya terus ada, hancur kita. Nah baik, yuk masuk sedikit-sedikit. Tapi ternyata yang disebut cobaan oleh Allah atau kita menyebut ujian begitu, itu tidak selalu sesuatu yang kita nggak harapin, tidak selalu yang kita anggap nggak enak. Ternyata ujian itu banyak yang enak, yang orang justru nggak sabar dengan ujian enak. Mana dalilnya Ustaz? Bahwa ujian itu ada enak, ada tidak enak. Coba renungkan ayat Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 168. Di ujung ayat Allah Ta'ala berfirman begini, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, dan kami uji mereka manusia. Kami coba mereka manusia, kami uji mereka manusia dengan apa? Bil hasanat, dengan yang baik-baik. Ya uang, ya jabatan, ya sehat. Ternyata ujian tuh Pak. Wasayyiat, dan yang jelek-jelek, sakit, kurang uang, atau macam-macam. La'allahum yarji'un, agar semua mereka itu kembali kepada Allah. Jadi ternyata yang disebut ujian itu tidak selalu yang enak, yang tidak enak maksud saya. Bahkan yang enak pun disebut ujian. Coba deh kita renungkan, mana kita lebih kuat, diuji enak atau tidak enak? Kita selalu menganggap yang tidak enak. Banyak orang justru nggak kuat dengan ujian enak. Mari kita lihat contohnya ya, pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Saya mau sampaikan yang enak dulu, baru nanti cara sabarnya. Ujian enak. Bapak dulu belum punya istri, pengen punya istri nggak?
Nah, ini tanya saja Ustaz. Bapak dulu enggak punya istri, pengen punya istri atau enggak? Pengen. Sekarang sudah punya istri, pengen enggak? Pengen itu. Yang sepuh aja pengen, apalagi yang muda ya. Kita dulu enggak punya istri, pengen punya istri. Setelah menikah punya istri, pengen punya anak enggak? Pengen. Sekarang anak dikasih, istri dikasih. Pertanyaan saya, istri dan anak kita itu jadi cobaan enggak? Tuh kan? Jadi sesuatu yang enak, yang kita harapkan setelah Allah kasih ternyata jadi cobaan. Mana hujjahnya? Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat 14 sampai 15. Allah berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara pasangan kalian, istri kalian atau suami kalian, yang tentunya diharapkan itu, dan anak-anak kalian yang kita tunggu-tunggu, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh buat kalian. Cobaan atau bukan? Ujian atau bukan? Padahal semua itu tadinya kita harapin. Lalu Allah bilang, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kau maafkan mereka, kau berlapang dada terhadap mereka, kau ampuni mereka, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu di ayat 15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan. Jadi coba renungkan. Jadi cobaan nggak enak. Yang enak juga cobaan. Coba anda tanya. Nih Ustaz, ismukum Ustaz. Nama antum siapa Ustaz? Antum. Iya. Fahmi. Jawabnya jujur ya. Kalau nggak jujur masuk neraka. Ustaz kacau Ustaz. Ya, anak mau santai tapi antum dapat. Anak tanya, orang yang selingkuh bisa nonton punya duit atau yang nggak punya duit? Nah, berarti cobaan itu jauh lebih besar. Orang tidak sanggup kalau dia punya segala-galanya. Kalau yang nggak punya nggak mikir selingkuh, dipikirin makan. Kalau punya segala-galanya, mikirnya banyak macam-macam tuh. Ini saya bilang tadi surat berapa tadi? At-Taghabun 64 ayat 14 sampai 15. Nah, mari kita coba pelan-pelan masuk lagi. Karena itu Allah ingetin kita, jangan sampai itu uang yang banyak kita punya dan anak-anak yang kita miliki membuat kita itu sampai lupa sama Allah. Di Quran surat 63 ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Siapa berbuat demikian maka termasuk orang yang rugi. Suka enggak kita lupa sama Allah gara-gara anak? Bisa Pak. Emosi, marah, sampai enggak kontrol. Kadang-kadang kata-kata kita, mohon maaf ya, yang tidak sesuai diajarkan oleh Nabi. Kasar, mencela. Orang yang ketika oleh Allah dikasih harta banyak, dia pun jauh dari Allah. Ini yang saya ujian yang enak. Yuk kita lihat ujian tidak enak mana Ustaz dalilnya? Nggak usah pakai dalil, ini sudah kita sudah. Ya pasti ada kan? Contohnya surat 15. Bluwannakum syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami uji manusia dengan sedikit ketakutan,
kelaparan dan seterusnya. Nanti ujungnya berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Baik. Nah, sekarang yuk kita evaluasi diri kita. Nih, nanti sampai ke sabar. Bagaimana keadaan orang ketika diuji oleh Allah ujian enak dan tidak enak? Coba, Bapak kalau diuji enak dan tidak enak, reaksi kita itu seperti apa? Saya ingin menyampaikan 3 hujjah dalam Al-Quran 2, dalam Sunnah 1, dalam hadis. Nanti kita ini kalau saat diuji oleh Allah enak dan tidak enak, yang mana? Yang pertama saya sampaikan yang paling jelek. Orang kalau dikasih enak dan tidak enak, yang paling jelek. Mudah-mudahan kita tidak di sini. Buka Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 83. Allah berfirman begini, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Wa idza, dan ketika an'amna, kami anugerahkan kenikmatan-kenikmatan, kata Allah, sehat, uang banyak, apa yang dipengen dapat, anak-anak baik, pokoknya segala kenikmatan diberi kepada manusia. Apa yang terjadi pada manusia itu? Nih Pak, a'radah wa na'a bijanibi. Yang pertama berpaling, yang kedua menjauh dengan sombong. Jadi manusia itu kalau dikasih nikmat terus oleh Allah, kecenderungan manusia adalah satu, berpaling. Tadinya lagi susah, doanya kenceng gak Pak? Kenceng. Giliran udah dikasih, lupa tuh sama Allah tuh. Jadi Quran tuh Masya Allah, itu kecenderungan manusia itu. Kalau dikasih nikmat, berpaling dan menjauh dengan sombong. Coba tanya deh, kamu hebat ya, masih muda, sukses. Jawabannya gimana? Apa jawabannya? Gimana? Nah itu, usahalah, peras keringat, banting pala jadi kaki, kaki jadi kalau mau sukses jalannya mesti terbalik Pak. Kan ajaib gitu loh. Sekarang saya tanya, kalau Allah nggak kasih kita dapat apa enggak? Nggak dapat. Yang memberi rizki itu siapa? Padahal kita tahu Ar-Razzaq, yang memberi rizki katanya Allah. Tapi ketika ditanya, kamu hebat ya usaha. Coba, tauhidnya kacau sudah. Jadi mesti belajar tauhid lagi. Jadi manusia itu kalau dikasih oleh Allah, kecenderungannya berpaling dan menjauh dengan sombong. Maka suka bertepuk dada itu. Kata orang Betawinya, lah gua. Sombong kita kalau dikasih nikmat. Nah, gila dikasih apa yang terjadi pada surat tadi? Wa idza massahu syarru, dan apabila ditimpa asyar, kejelekan yang tidak sesuai dengan harapan, sakit, kurang, macam-macam, ya usa. Apa ya usa itu? Putus asa. Dikasih enak jauh dari Allah, dikasih susah juga jauh dari Allah. Ini orang paling buruk Pak. Dikasih nikmat jauh dari Allah, dikasih susah lari dari Allah. Ini orang paling jelek. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat demikian. Sekarang yang kedua, lebih baik dikit Pak. Lebih baik dari yang tadi. Quran surat Fussilat 41 ayat 51. Surat Fussilat 41 ayat 51. Allah Ta'ala berfirman begini. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Awalnya sama, closing ayatnya berbeda. Dan apabila kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, sehat dan macam-macam, yang terjadi apa? Berpaling, menjauh dengan sombong. Sama itu. Wa idza massahu syarru, dan apabila kami timpakan kejelekan, sesuatu yang enggak enak, fadhu du'ain arid. Doanya panjang banget.
Baru cari Allah kalau dia susah. Kalau lagi senang lupa sama Allah. Ini siapa? Kebanyakan kita begini, Pak. Iya, Pak ya. Kalau lagi susah tahajudnya sampai nangis-nangis ya, Pak ya. Kalau lagi senang jangankan tahajud, sholat asar jam 5:30. Ini saya bicara yang enteng-enteng saja nih. Dan itu kecenderungan manusia. Jadi unik loh manusia itu. Baik. Sekarang kita yang mana kira-kira, Pak? Yang pertama apa yang kedua, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Thayyib. Nih saya kasih yang terbaik. Ini yang terbaik, mestinya orang Islam yang baik tuh kayak gini. Ada di kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 27. Adanya di bab sabar. Sanadnya dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan. Ulama mengatakan hadisnya sahih. Bunyinya begini. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jadi kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Apa ajabannya itu? Mengagumkan, keren. Siapa yang keren? Orang beriman. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena orang beriman itu setiap urusan yang menimpa dirinya dan terjadi pada dirinya selalu dianggap baik. Saya ulangi, orang beriman itu keren. Kenapa? Karena setiap urusan yang terjadi pada diri selalu dianggap baik. Yang demikian gak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Kalau diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau dia dikasih cobaan oleh Allah yang jelek, dia sabar dan itu baik baginya. Jadi orang beriman itu dalam nikmat dia dekat dengan Allah, dalam susah dia pun mencari Allah. Itu orang beriman yang benar. Kita sudah gini, Pak. Proses, Ustaz. Insya Allah. Jadi dikasih nikmat dekat sama Allah, dikasih susah dekat sama Allah. Abang udah gitu, Bang? Dikasih nikmat dekat sama Allah. Insya Allah. Berarti belum dikasih. Sama, kita ini kan selalu bilang begini, Pak. Kita ini bilang saya mah kuat, saya mah bisa, gitu kan? Insya Allah saya tidak akan tergoda. Apa itu? Karena belum dikasih. Kalau udah dikasih belum tentu. Makanya ada ayat dalam Quran surat Al-Ankabut surat 29, kalau tidak keliru ayat 2 dan 3. Allah Ta'ala berfirman begini, ahsan nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Jadi kata Allah, apakah manusia itu mengira cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman, padahal belum dicoba, belum diuji. Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu, dan Allah tahu siapa yang imannya betul, siapa yang dusta. Kita kalau belum diuji mah semua bilangnya kuat. Giliran udah diuji belum tentu. Nih saya tanya antum, Ustaz. Anda boleh tanya nggak, Ustaz? Insyaallah tanya saya nggak susah, Ustaz. Punya istri, Ustaz? 1 atau 2, Ustaz? 1. Baru 1 atau mau 2? Pertanyaan saya, Ustaz kira-kira mau nggak nikah lagi? Nah ini kan pertanyaan. Ustaz akan bilang tidak kan, Ustaz ya? Tidak, saya nggak bakal, sudah cukup, Ustaz. Qanaah. Pertanyaan saya, kalau ini kan karena begitu Ustaz nggak ada yang nawarin, terus kemudian ada perempuan cantik ngomong sama Ustaz, Ustaz nikahin saya nggak butuh uang Ustaz, yang penting nikahin saya. Kira-kira gimana, Ustaz? Nggak usah dijawab. Artinya gini, orang itu bilang kuat kalau cobaannya belum datang, tapi kalau sudah datang belum tentu. Tapi jangan cari-cari cobaan.
Jangan cari-cari ya. Jelas ya Eko ya? Nah, tayyib. Sekarang begini, ujian yang enggak itu kan enggak pernah berhenti. Dan yang ada. Sekarang gimana tuh cara ngadepinnya agar kita bisa menjadi orang yang sabar tak pernah berhenti? Pelan-pelan saya pengen ini dipahami. Ya. Agar apa, Pak? Ini kehidupan hari-hari kita. Dan pasti kita menghadapi ini semua. Semua orang pasti diuji kok. Saya, semua yang hadir. Cuma perbedaannya, Pak, orang itu bisa tegar dengan ujian karena dia tahu caranya. Baik, karena itu saya ingin sampaikan caranya, Pak, agar kita ini bisa tegar terus, sabar terus dalam cobaan. Yang pertama, kalau kita lagi diuji oleh Allah, ya, diuji oleh Allah, maksudnya ujian yang nggak enak ini, kita mesti paham kalau ujian itu merupakan takdirnya Allah. Itu dulu tuh. Kan kita belajar tuh rukun iman yang keenam apa? Percaya kepada takdir. Betul nggak? Ini kadang rukun imannya tahu tuh, percaya kepada takdir, giliran implementasinya nggak ngerti. Nggak ngerti cara mengimplementasikan takdir. Jangankan mengimplementasikan, makna takdir aja kadang-kadang nggak paham kita. Makanya kita nggak bisa itu merealisasikan, oh ini takdirnya Allah. Nanti kapan-kapan ngaji tauhid lah ya. Nah ini dulu dah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, kita mesti paham bahwa ujian itu merupakan takdir Allah. Sekarang siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Nggak ada. Karena itu tadi di awal saya sampaikan, tidak seluruh takdir Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Yang mesti kita tahu adalah bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Ya, baik. Mana dalilnya Ustadz kalau itu takdir Allah? Pertama antum buka surat Al-Hadid. Surat ke-57 ayat 22 sampai 23. Insya Allah Mak, saya tidak bercerita kajian ini lepas dari hujjah, ya, Quran maupun As-Sunnah atau pendapat ulama dalam kitab-kitab. Ya. Jadi bahwa cobaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah takdir. Surat tadi 57 Al-Hadid 22-23 bunyinya begini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa kata Allah? Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan musibah yang menimpa diri kita ini, Pak, kecuali illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semua sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum diwujudkan. Sungguh yang demikian itu mudah. Jadi cobaan yang menimpa kita itu sudah ada dalam catatan kitab Lauhul Mahfuz. Kapan itu dicatat? Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Nah, ini dulu yang kita pahami nih. Jadi kalau cobaan yang menimpa diri kita adalah merupakan takdir Allah, sudah. Di situ dulu. Jangan pernah bicara begini, Pak. Ini yang salah nih, karena orang tidak paham takdir. Orang suka bilang begini, coba ya. Dulu atau kemarin saya nggak melakukan itu, mungkin kejadian ini nggak akan terjadi. Kalau saya nggak ambil keputusan itu, mungkin nggak kejadian nih.
Coba saya nggak gini, mungkin nggak gitu. Coba saya gitu, mungkin nggak gini. Sering nggak kita bilang begitu? Padahal itu bertolak dengan sebuah hadis. Nabi mengatakan gimana? Hadisnya sahih. Idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amalu syaitan. Kata Nabi, jika engkau ditimpa satu musibah, cobaan, jangan pernah kau bilang, coba saya nggak gini, coba gini, coba nggak gini, coba gini, maka ini tidak terjadi. Lah, tetapi katakanlah qadar Allah, ketentuan Allah. Kenapa Pak? Karena kata seandainya itu akan membuka peluang setan merusak iman kita, dibawa terombang-ambing. Kalau kita paham takdir, maka sesuatu yang gak enak itu bisa berubah menjadi indah. Ayo, saya kasih contoh. Antum operator, udah nikah belum nak? Oh belum, gak jadi. Abang Imam, Abang Imam. Saya mau ngaji itu santai Pak, senang tapi dapatlah begitu. Bang Imam, Abang Imam jalan sama istri, berduaan doang. Naik motor atau naik mobil lah. Kata Abang Imam, lewat kanan saja. Istri bilang lewat kiri lah. Akhirnya milih yang dibilang oleh istri, lewat kiri. Ternyata macet total. Saya mau tanya abang, kira-kira abang ngomong apa tuh sama istri itu? Lah saya kan cuma tanya, kira-kira ngomong apa itu? Ini ustadz yang turun ente. Aneh bilang juga apa itu? Kenapa begitu Pak? Saya mau tanya, kalau marah begitu, kira-kira jalan itu tambah lama terasanya atau tambah dikit? Pasti terasa tambah lama. Tambah nggak enak atau enggak? Kenapa? Karena nggak percaya takdir. Coba kalau ngerti takdir, istrinya bilang, bang maaf ya, ternyata macet total. Kemarin sebenarnya nggak macet. Abang bilang, sudah deh, ini qadarullah. Nah. Orang tuh kalau percaya takdir Pak, yang nggak enak berubah jadi enak. Kita nih nggak mau tuh kembali kepada takdir. Padahal semuanya kita mengatakan semua berada dalam takdir Allah. Giliran pada implementasi, takdir itu hilang. Nah, karena itu saya sampaikan, kalau kita diuji oleh Allah, yuk pahami bahwa ujian itu merupakan apa? Takdir Allah. Sudah, dapat satu ya? Nanti sabar mulai berjalan tuh. Orang kalau tidak percaya ini, jangan cerita sabar dulu, jauh. Orang tidak percaya takdir, suruh ngomong sabar, jauh. Nih Pak, ada dua orang Pak, ditimpa cobaan yang sama, dengan pemahaman ilmu takdir dan iman yang berbeda, pasti responnya berbeda. Contoh, ini sakitnya sama, ini orang berbeda nih, sakitnya sama, tapi responnya beda. Yang satu dia akan bilang, seolah-olah hidup ini sudah selesai, cobaan terus, nggak pernah berhenti, saya sakit hidup ini. Yang satu masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu Allah tak beri kalau tidak ada maksud. Karena saya yakin takdir Allah pasti yang terbaik buat saya, karena Allah tidak pernah zalim. Ujiannya sama, menimpa orang berbeda, pemahaman iman akan takdirnya berbeda, maka reaksinya pasti beda. Makanya Bapak coba lihat, ada orang tuh senyum terus, kelihatan bahagia terus. Bukan dia nggak pernah dicoba. Kenapa dia masih bisa tersenyum? Karena dia tahu Allah nggak beri kalau itu nggak baik buat diri. Ada orang yang cembetut mulu, kesel mulu. Ya, oh, udah jelas. Ustadz kacau ini, makin gak enak dilihat toh. Apakah orang ini tidak menerima nikmat dari Allah? Nerima, karena dia nggak paham takdir. Seolah-olah hidupnya penuh dengan cobaan. Padahal kalau saya tanya, cobaan itu banyak apa dikit? Saya tanya, cobaan banyak atau dikit?
Mana dalilnya bilang banyak itu? Quran surat Al-Baqarah 155 Allah bilang apa? Lanabluwannakum bisyai'in, dan pasti kami uji kalian dengan sesuatu. Maknanya ulama katakan qalil, dikit. Ujian tuh dikit, Pak. Banyak itu apa? Masalahnya kalau Bapak dikasih nikmat, Bapak lupa. Jadi yang banyak terasa sedikit. Kalau diuji, Bapak ingat terus. Yang dikit terasa banyak. Itu persoalannya. Iya tak? Makanya sama istri juga suka begitu tuh. Yang jeleknya diingat mulu dari istri, yang baiknya dilupain. Jadi istrinya kelihatan jelek terus. Coba kita ingat baiknya aja dari istri, jeleknya kita lupain. Jadi istri kelihatan baik terus. Gitu loh. Yang pertama itu dalilnya orang mau nikah lagi gitu. Jadi istrinya kelihatan jelek terus. Baik, saya teruskan. Jadi sudah paham ya? Agar kita bisa menjadi sabar, yang pertama pahami bahwa setiap ujian itu merupakan takdir Allah. Sekarang yang kedua, Pak. Ini belajar sabar sampai kapan tuh sabar? Yang kedua, kita mesti paham kalau kita diuji oleh Allah, ya, cobaan, ujian, pasti setiap ujian yang Allah berikan ada hikmah. Ada hikmah, ada sesuatu yang indah yang sedang Allah siapkan. Kenapa, Pak? Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu di muka bumi main-main. Semua ada maksud. Bapak sering baca dalil kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ujian yang ditimpakan kepada kita itu pun tidak ada yang sia-sia. Cobaan yang menerpa diri kita itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada sesuatu yang indah yang Allah siapkan. Nah, orang itu sadar itu, sehingga dia sabar terus menghadapi ujian. Kenapa? Karena Allah sedang nyiapin sesuatu yang baik buat saya. Tunggu aja. Mana dalilnya? Buka Al-Quran surat kedua ayat 157. 155 bicara ujian, ujungnya bicara ngadepinnya. 156 satu ayat bicara cara menghadapinya. 157 Allah ceritakan, ini loh kalau Anda benar menghadapi ujian Anda yang sedang Allah siapkan. Apa itu? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa kata Allah? Orang yang uji dan ngadepinya benar, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan apa? Keberkatan. Apa itu? Ampunan. Jadi sebenarnya cobaan yang menimpa diri kita itu adalah proses pengampunan dosa dari Allah. Jadi ketika Allah menguji kita, sebenarnya Allah sedang mendekap kita. Allah sedang merangkul kita. Allah sedang membersihkan diri kita. Kalau sudah begini, kita mau marah. Sabar kita. Saya kasih contoh. Kata Nabi, hadis ini memang debatable. Debatable itu ulama berbeda pendapat tentang validitasnya. Man marido lailatan fasabara wa radiya biha fa kharaja min dunubi. Bahkan ada hadis yang meneruskan kayaumin waladat ummu. Man marido lailatan, barang siapa sakit satu malam saja, satu malam, fasabara, lalu dia sabar dengan sakitnya, wa radiya biha, lalu dia ridho dengan sakitnya, fa kharaja min dunubi, maka Allah mengeluarkan dosa-dosa dari dirinya. Jadi sebenarnya ketika Allah nguji kita, Allah karena cinta atau karena marah? Cinta. Kita sabar. Tapi orang yang gak ngerti gak bakal sabar. Sudah? Jelas ya? Baik, naik lagi. Jadi ujian itu merupakan penggugur dosa.
Yang kedua dalam ayat itu, hikmah ujian itu apa kata Allah? Wa rahmah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Apa artinya rahmah? Kasih sayang, cinta. Jadi ketika Allah nguji kita, berarti Allah cinta sama kita. Nih Pak, perhatiin. Bapak punya anak. Anak Bapak usianya 3 tahun. Main setrikaan, dicolok. Kira-kira Bapak tegur enggak? Bapak tegur apa enggak? Tegur. Kalau masih, Bapak ambil kan? Nah, gitu. Pertanyaan saya, Bapak negor anak Bapak itu karena Bapak sayang atau karena Bapak tidak sayang? Sayang. Agar apa? Agar dia selamat. Allah negor kita karena Allah cinta kepada kita. Kalau Allah nggak cinta, Allah nggak tegur kita. Kalau Bapak nggak sayang sama anaknya main setrikaan, biar ini kesetrum mati. Iya kan? Tapi karena Bapak sayang, makanya Bapak tegur dia. Jadi ujian dan cobaan itu merupakan cintanya Allah. Karena itu dalam satu hadis dikatakan, Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhat. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah uji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, Allah pun ridho kepadanya. Hamba itu marah dengan ujian Allah, Allah pun murka kepadanya. Jadi ujiannya merupakan cintanya Allah. Karena itu tahu ini kita sabar. Kalau kita nggak ngerti kita nggak pernah bisa sabar, Pak. Baunya marah. Saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah ngaji, kajian juga. Ya. Hari Senin sama Kiai Arsyad begitu ya? Betul? Iya. Ini udah ngaji, kenapa ujian nggak pernah selesai? Itu orang nggak ngaji-ngaji, sholat aja enggak, tapi hidupnya enak terus. Nah, nggak sabar kan? Kenapa? Nggak ngerti dia. Kalau dia ngerti, oh cobaan itu cintanya Allah. Ya Pak ya? Betul nggak Pak? Halo? Yakin nggak nih? Kalau nggak yakin saya nggak usah berhenti aja ngajar di sini. Karena saya mau ngaji itu masuk gitu loh Pak. Bahwa ujian itu bentuk cintanya Allah. Nih ingat loh, orang yang sering berkata, saya udah sholat, saya udah puasa, saya sudah ngaji, kenapa masih diuji? Saya mau tanya, Nabi itu dekat nggak sama Allah? Dekat nggak sama Allah? Sholatnya sama kita? Jauh banget bedanya Pak. Baca Qurannya? Ya Allah, Nabi sholat kakinya sampai bengkak, betul nggak? Kalau kita kan bengkak karena kesandung kan gitu kan, keselio gitu. Nabi sampai bengkak tuh. Sempurna. Itu Nabi. Terus kita bilang, saya udah ngaji, saya udah puasa, kenapa masih diuji? Ente mau bilang lebih hebat dari Nabi ibadahnya. Tuh Nabi keras ibadahnya, tapi ujiannya besar. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa merasa man 'azamat musibatuhu, kata Nabi, ya, barang siapa merasa besar banget cobaan yang telah menimpa diri, Nabi bilang, fal yadhkur musibati fa innaha satahau. Jadi kata Nabi, kalau engkau merasa besar betul cobaan yang menimpa diriku, maka ingatlah cobaan yang menimpa aku, kata Nabi, maka engkau akan merasa ringan cobaan yang menimpa dirimu. Coba, Nabi itu luar biasa. Maka ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling besar cobaannya? Kata Nabi, al-anbiya thummal amsal fal amsal. Yang paling besar cobaannya itu para nabi dan yang semisal dan yang semisal. Makanya orang sering bilang apa Pak? Makin tinggi iman seseorang, ulangi, makin tinggi iman seseorang, makin besar cobaannya. Akhirnya ngaji yuk, kagak mau gue. Gua kagak ngaji, ujung-ujungnya gede apalagi tambah ngaji. Itu karena salah paham tuh.
Kan orang sering bilang, pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Sebenarnya bukan soal cobaannya, bukan soal anginnya, tapi soal kekuatan akarnya. Sekencang apapun anginnya, kalau akarnya kuat, nggak bakal roboh itu pohon. Sekecil apapun anginnya, kalau akarnya nggak kuat, ya itu roboh pohon. Orang beriman sebesar apapun cobaannya, karena akar imannya kuat, nggak bakal membuat dia hancur. Tapi orang yang akarnya ndak kuat, kecil cobaannya, imannya ndak kuat, ilmu tak ada, roboh dia. Tuh. Jadi persoalannya pada iman dan ilmu. Jadi kalau mau sabar, yang pertama apa tadi? Paham takdir. Yang kedua, pahami bahwa cobaan itu ada hikmah di dalamnya. Baru bisa dua apa? Ada 10. Udah masuk azan? Udah azan. Ya, silakan. Azan dulu kah? Azan dulu, habis azan salat pulang kan? Baik. Fadal, azan dulu. Ya kalau nggak mau saya nggak
Saya tambah sedikit ya, Pak. Ini 4 menit aja ya. Baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita ada hikmah. Hikmah yang pertama, cobaan dan ujian itu sebagai penggugur dosa. Yang kedua, cobaan dan ujian itu sebagai bentuk cintanya Allah. Yang ketiga, muhtadun. Apa itu? Cobaan dan ujian itu merupakan petunjuk. Berapa banyak Pak orang yang tadinya jauh dari Allah, nggak pernah kenal masjid, nggak pernah kenal sholat, tapi saat Allah beri cobaan dan ujian, dia menjadi kenal masjid, kenal sholat, kenal tahajud. Tadinya nggak pernah. Jadi kadang-kadang kita itu ya untuk bisa menjadi benar, kadang-kadang melalui proses cobaan dan ujian. Karena itu saya katakan tadi, ujian yang Allah berikan itu salah satunya adalah petunjuk. Misalnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat 64 At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi ma asabaka min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa dirimu kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa beriman, maka cobaan itu menjadi petunjuk buat hati. Pak, seandainya hidup kita ini nggak pernah diuji oleh Allah, mungkin kita jadi orang sombong. Ada seorang ulama mengatakan, musibatun tuqbilu biha Allah khairun laka min ni'matin sikrallah. Musibah yang menimpa dirimu dan membuat kamu dekat dengan Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau jauh dari Allah. Saya ulangi, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibah yang membuat Allah itu jauh lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuat engkau lupa. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan, laula mihanud dunya la asaba al-'abdu min adwa'il kibri wal 'ujbi wal far'anati wa qaswatil qalb. Kalau saja bukan karena cobaan yang terjadi di dunia ini, kalau saja bukan karena cobaan yang menimpa seorang hamba, maka niscaya hamba itu akan ditimpa penyakit sombong, ujub, dolim, dan hatinya keras. Fir'aun itu kenapa? Nggak pernah dicoba Pak, sombong. Coba lihat, betul orang tuh kalau nggak pernah dicoba sombong. Kamu hebat ya, kok sehat terus kamu? Wah betul, olahraga saya, makan teratur, tidur teratur, meninggal di lapangan. Jadi nggak gitu, semua itu dari Allah. Nah, jadi dapat berapa sudah? Dua. Insya Allah nanti kapan-kapan. Ada pertanyaan Mbak? Boleh? Masih boleh? Nih Pak Imam masih boleh nggak? Iya, karena yang menentukan masjid itu ya imam. Loh, di Saudi itu kalau imam belum datang nggak boleh orang komat. Emang di sini tergantung timer. Allah. Imam tarik kita jadi imam tuh. Taib. Nggak ada yang nanya lagi? Ada yang nanya enggak? Baik, berarti di sini tuh pintar-pintar sudah semua Pak. Senang saya ngajar di sini Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada yang nanya saya tutup ya. Insyaallah kita jumpa pada kesempatan yang berbeda. Insyaallah. Semoga Allah rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.